Nah, untuk yang selanjutnya, setelah interpretasi tanda dan besaran, hal yang selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah makna dari yang namanya ini, yaitu nilai residual ya. Jadi, kalau kalian lihat pada halaman 32 pada modul yang kalian pegang, di situ ada yang namanya koefisien determinasi atau R-square ya. Jadi koefisien determinasi ini berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen atau variabel bebas yang digunakan oleh peneliti itu mampu menjelaskan variabel terikatnya. Maksudnya adalah seberapa kuat biaya promosi dan kompetitor ini ternyata mampu mempengaruhi yang namanya penjualan. Jadi itu makna dari yang namanya R-square. Atau misalkan variabel-variabel yang lain. Misalkan bagaimana pengaruh jumlah kalori dapat mempengaruhi tinggi badan seseorang, atau genetika dapat mempengaruhi tinggi badan seseorang ya. Jadi untuk R-square ini nilainya berkisar mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Jadi 0, sekian-kian sampai dengan 1. 1 ini artinya 100% ya. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk hasil estimasi yang diperoleh ya dengan menggunakan yang namanya metode regresi berganda, bantuan SPSS, kita memperoleh nilai S-square-nya ini adalah sebesar 0,756. Ini dibacanya adalah 0,756. Jadi apa makna dari angka 0,756 ini adalah pada tabel di atas nilai R-square adalah 0,756. Nilai ini menginterpretasikan bahwa hubungan antara variabel bebas, yaitu tadi biaya promosi dan juga yang namanya kompetitor ya, itu memiliki nilai yang cukup kuat untuk mempengaruhi yang namanya penjualan, yaitu sebesar 75,6%. Jadi ini angka satuan kita rubah dalam bentuk persen ya. Jadi 75,6% ini menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi antara biaya promosi atau X1 dan kompetitor atau X2 terhadap yang namanya penjualan. Jadi 75,6% X1 dan X2 mampu mempengaruhi yang namanya penjualan. Sedangkan sisanya yaitu 24,4% atau 100% dikurangi dengan 75,6 itu dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak masuk ke dalam model ya. Artinya Y ini dipengaruhi juga oleh yang namanya variabel yang lain ya, yang tidak masuk ke dalam model penelitian kita. Apakah itu mengenai kualitas produk, mengenai kebijakan pemerintah atau lain sebagainya yang mempengaruhi penjualan terhadap sebuah produk. Jadi pilihan variabel X1 dan X2 kita ini sudah cukup mampu menjelaskan sebesar 75,6% faktor-faktor yang mempengaruhi yang namanya tingkat penjualan. Sedangkan di sini sampai dengan yang namanya beta n xn ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian kita.